Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Afkar. Kali ini kita akan membicarakan pro dan kontra anggota TNI dan Polri yang menjabat sebagai kepala daerah. Sebagai pembuka, kita akan terlebih dahulu bahas alasan dan latar belakang kenapa topik ini timbul ke permukaan. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan untuk Anda yang punya argumentasi sendiri ataupun request topik untuk dibahas, silakan drop di kolom komentar sebanyak-banyaknya, subscribe channel Afkar Tegar, and then akan saya pilih berdasarkan respon terbanyak untuk dijadikan bahasan di next video. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Welcome to Afkar Tegar. Oke, kita masuk ke latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pasal 201, itu menjadwalkan penyerentakan pilkada di seluruh daerah pada November 2024. Sebagai implikasi, beberapa daerah akan mengalami kekosongan jabatan karena masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023, serta harus menunggu hingga pilkada tahun 2024. Ada sekitar 272 daerah yang akan diisi oleh pejabat, di antaranya 24 gubernur dan 248 bupati serta wali kota. Masa jabatannya akan berakhir pada rentang waktu 2022 hingga 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, Undang-Undang Pilkada mengamanatkan pengangkatan pejabat kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah melalui pilkada serentak pada tahun 2024. Pejabat adalah pejabat yang memangku jabatan kepala daerah karena kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat pejabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi media. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan wali kota, diangkat pejabat bupati atau wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Terkait dengan hal tersebut, muncul wacana pemerintah akan menempatkan anggota TNI dan Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah. TNI dan Polri dinilai diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pejabat yang banyak. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mengatakan tidak ada regulasi yang melarang TNI dan Polri untuk menjadi PJ kepala daerah. Memang, tidak melanggar peraturan perundangan munculnya TNI dan Polri untuk mengisi komposisi jabatan-jabatan itu, kata Doli dalam diskusi daring pada Selasa 12 Oktober 2021. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi pro. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada regulasi ini diatur dalam pasal 4 yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian, pada pasal 5 ayat 1, diatur bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya, jika dilakukan analisis dan perbandingan dengan tugas dan wewenang seorang kepala daerah dalam pasal 65 ayat 1 dan ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat diambil kesimpulan bahwa tugas kepala daerah yaitu pertama, memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Menyusun dan mengajukan Ranperda tentang RPJPD dan Ranperda tentang RPJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. 4. Mengajukan Ranperda tentang APBD, Ranperda tentang perubahan APBD, dan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Dan yang kelima, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tentu saja, dalam hal ini, untuk mendapatkan sosok yang berkualitas, maka diperlukan orang yang telah memiliki integritas yang baik pula. Maka, seorang perwira TNI Polri dalam hal ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Dilansir dari dpr.go.id tentang diskusi daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Riset Nasional pada Senin 31 Januari 2022, anggota DPR RI Komisi 2, anggota Badan Pengkajian MPR dan anggota Badan Legislasi Zulfikar Arse Sadikin menegaskan bahwa unsur TNI dan Polri dapat menjadi pejabat kepala daerah di tingkat provinsi dengan syarat menjadi aparatur sipil negara atau ASN terlebih dahulu. Sebab hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Diketahui, menurut pasal 131 Undang-Undang ASN, disebutkan bahwa jabatan eselon 1A setara dengan kepala lembaga pemerintahan non-kementerian yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama. Jabatan eselon 1A dan 1B setara dengan jabatan pimpinan tingkat media. Dan jabatan eselon 2 setara dengan jabatan tinggi pratama. Karena itu, Zulfikar menambahkan pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan kepala daerah nantinya hingga 2024 tersebut tidak harus berasal dari pejabat di internal Kementerian Dalam Negeri. Dikarenakan, stok eselon 1 atau pimpinan tinggi media tersebut sangat banyak jumlahnya yang tersebar di beberapa kementerian ataupun lembaga. Kemudian, Zulfikar menambahkan, para calon pejabat kepala daerah tidak perlu lagi dilakukan seleksi. Mengapa? Karena para pejabat tinggi tersebut sudah terpilih melalui seleksi yang dinilai sudah memiliki perhatian terhadap daerah, memiliki kemampuan komunikasi, serta beberapa keahlian tertentu yang dapat menunjang jabatannya. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi ketiga. Dilansir dari talkshow 2 CCTV One, Emrose Sihombing mengatakan, bukankah koordinasi itu akan lebih baik ketika gangguan itu diselesaikan oleh orang yang expert di bidang pertahanan dan gangguan? Kemudian, ia menambahkan bahwa TNI dan Polri memiliki kapabilitas dan kemampuan di bidang itu jikalau dibandingkan dengan PLT yang tidak berasal dari anggota TNI dan Polri. Selain itu, jika memandang kemampuan dari perwira itu sendiri, maka kita tidak perlu lagi meragukannya. Sebagaimana kita mengetahui bersama bahwa untuk menjadi seorang anggota TNI dan Polri, maka harus melewati seleksi yang sangat ketat. Atas seleksi inilah, kemudian secara tidak langsung telah menyaring orang-orang yang berkompetensi di bidangnya, terutama dalam bidang akademik. Sebagaimana tes akademik TNI seperti: pertama, matematika, 2, bahasa Inggris, 3, bahasa Indonesia, 4, pengetahuan alam, 5, pengetahuan umum, dan yang ke-6, wawasan kebangsaan. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi keempat. Dilansir dari antaranews.com, menurut pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrose Sihombing, mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah pusat sudah pernah menunjuk TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah. Salah satunya adalah penunjukan dan pelantikan Komjen Pol M. Iriawan sebagai PJ Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018. Emrose menambahkan, terkait dengan netralitas TNI dan Polri, tidak ada jaminan sipil dapat lebih profesional daripada TNI dan Polri, ataupun sebaliknya. Maka, dalam hal ini, kita kembalikan pada masyarakat untuk kembali memilih pemimpinnya, karena merekalah yang lebih tahu akan masing-masing pribadinya. Oke, kita masuk ke argumentasi kelima. Sebagaimana yang telah disampaikan di latar belakang, bahwa akan ada sekitar 272 daerah yang akan diisi oleh pejabat, sebanyak 24 gubernur, serta 248 bupati dan wali kota. Masa jabatannya akan berakhir pada rentang waktu 2022 hingga 2024. Tentunya, tingginya kebutuhan ini secara tidak langsung juga menjadi alasan atas penunjukan dari TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah yang akan menjabat, sebagaimana untuk mendapatkan tokoh-tokoh yang tetap berkualitas.
Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi kontra. Pertama, melalui laman rumahpemilu.org, pada diskusi polemik wacana pejabat kepala daerah dari TNI Polri aktif yang dilansir pada 12 Oktober tahun 2021, Titi Anggraini, seorang anggota Dewan Pembina Perkumpulan, mengatakan bahwa untuk pemilu dan demokrasi, menilai alasan kekurangan orang tidak relevan, sebab desain penyerentakan pilkada pada tahun 2024 sudah direncanakan lama sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Semestinya, sudah ada cukup mitigasi dan persiapan yang matang, serta kemampuan untuk mengisi kebutuhan pengisian pejabat tersebut. Jika memang pemerintah kewalahan memenuhi kebutuhan dari pejabat yang banyak, sebaiknya pemerintah mengakui hal tersebut dan mempertimbangkan kembali desain penyerentakan pilkada di tahun 2024. Pilkada pada tahun 2022 atau awal 2023 misalnya. Hal ini bisa dipertimbangkan untuk daerah yang dipimpin kepala daerah dengan akhir masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian, pilkada serentak nasional ditaja kembali, misalnya dilaksanakan pada tahun 2026 atau 2027. Begitulah ungkap Titi Anggraini. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi kedua. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat dalam pasal 200 yang menyatakan bahwa pembatasan hak politik TNI dan Polri ditegaskan secara tegas bahwa dalam pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih. Inilah yang menjadi alasan yuridis dari perspektif kontra. Oke, sekarang kita masuk ke argumentasi ketiga. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam regulasi ini, telah mengikat tentang ketidaksertaan TNI dalam politik praktis. Amanat diantaranya adalah pada pasal 2 huruf D yang berbunyi, tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Serta pasal 39 yang berbunyi, prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Juga dalam pasal 47 ayat 1 yang berbunyi, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritannya. Oke, kita masuk ke argumentasi keempat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dalam regulasi ini, secara eksplisit untuk menolak seorang polisi untuk tidak dapat menggunakan hak memilih dan hak dipilihnya sebagai diatur dalam pasal 28 yang berbunyi 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Oke, itulah beberapa poin dari pembahasan pro dan kontra atas topik kita hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan drop di kolom komentar dengan sopan dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum.